Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa channel Madrasah Virtual Al-Kimya yang senantiasa dirahmati Allah. Pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa melanjutkan rutinitas kita setiap Senin pagi, yakni mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa bisa istiqomah sehingga bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita kirimkan, kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah yang pertama kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama syarafus sholihin, wabil khusus kepada mu'allif kitab Riyadhus Shalihin, yakni Syekh Syarafuddin Yahya An-Nawawi, juga kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita, kepada ustadz-ustadz kita. Juga kita hadiahkan Fatihah kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat-kerabat kita, dan saudara-saudara kita muslimin muslimat. Syai'ullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa amaddana bi asrarihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita masuk kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita masuk sampai pada bab ke-13 ya. Dari keseluruhan bab yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Babun utawi kiku bab fi babun utawi kiku bab fi bayani kasroti turukil khairi kang tetep kang mertelake ing dalem nerangake akeh piro-piro dalan kebaikan, kebagusan. Nah, bab ke-13 ini menjelaskan tentang banyaknya cara, banyaknya jalan untuk beramal kebaikan. Seperti bab sebelumnya, kita sudah dituntun, dibimbing oleh musannef, oleh pengarang kitab Riyadhus Shalihin, bahwa kita dianjurkan pada saat akhir-akhir usia kita, sisa-sisa umur kita untuk memperbanyak kebaikan. Nah, jalan kebaikan itu apa saja? Nah, di sini dijelaskan oleh musannif, oleh Imam An-Nawawi, betapa banyaknya jalan menuju kebaikan itu sesuai dengan apa yang dibimbing oleh dalam Al-Quran, juga sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama adalah niki yang dari Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma lan utawi endi-endi barang iku taf'alu agawe sapa sira kabeh ing ma. Iki masyartiyah ya, karena niki fi'il syarat majzum dibaca jazm. Bayane ma min khairin saking kebagusan. Jawabnya ma syartiyah fa innallaha mongko sak temene Allah bihi kelawan ma taf'alu iku alimun mudaneni sapa Allah. Nah, ini pertama yang disampaikan oleh pengarang kitab Riyadhus Shalihin mengenai dalil atau petunjuk tentang banyaknya jalan menuju kebaikan, ini yang diambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Nah, ini kalau kita terjemahkan adalah apa saja yang kalian kerjakan atau kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui dengan perbuatan kebaikan tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa qala ta'ala lan dawu sapa Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Wa ma sama dengan yang di atas tadi, wa ma utawi endi-endi barang iku taf'alu agawe sapa sira kabeh ing ma, bayane ma min khairin saking kebagusan ya'lamhu mongko ngudaneni mongko ngerti ngaweruhi ing ma taf'alu sapa Allahu Gusti Allah. Niki teng Al-Baqarah ayat 197. Nah, jadi apa saja kebaikan yang kita perbuat, yang kalian perbuat, umat Muhammad, maka Allah pasti akan mengetahui. Kebaikan yang kita sembunyikan pun, perbuatan yang kita lakukan di gelapnya malam, sendirian, di tengah goa, di ruangan yang sepi, di kamar sendiri, itu Allah tetap mengetahui. Ini kita harus iman dengan ini ya. Karena apa? Kita harus yakin, kita tanamkan dalam kesadaran kita. Karena ilmunya Allah, pengetahuan Allah, itu tidak sama dengan pengetahuan makhluk. Gitu loh. Allah mengetahui, melihat sesuatu, itu tidak seperti Allah melihat, tidak seperti makhluk, penglihatan makhluk. Itu makanya dikatakan Allah niku memiliki sifat mukhalafatun lil hawadis. Allah tidak seperti makhluk ya. Kalau pandangan kita, pengetahuan kita mengetahui sesuatu, melihat sesuatu, wah ini harus butuh beberapa alat, harus dengan cahaya yang terang, cahaya yang cukup, mata yang sehat, objek, sesuatu yang dilihat itu harus dalam jarak tertentu, dalam jarak yang standar ideal, dan tidak ada penghalang antara mata dengan objek yang kita lihat tadi. Itu kalau manusia seperti itu. Masih butuh beberapa alat, masih butuh beberapa dukungan dari yang lain. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah mengetahui sesuatu nggak butuh objeknya harus dekat, harus jauh, harus ada harus tidak ada penghalang, harus ada pencahayaan, dan tidak butuh itu. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun. Nah, artinya makanya dari sini ini dikatakan wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Kebaikan apapun yang kita perbuat, pasti Allah akan mengetahuinya.
Meskipun itu perbuatan itu ada dalam hati, ya. Maka nanti dijelaskan. Itu yang kedua. Sekarang Al-Quran yang keempat, yang ketiga. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, ini surat Al-Zalzalah, ya. Ayat ketujuh. Faman mongko utawi sapa wonge iku yakmal agawe sapa man mithqala dzarratin ing sak bobote semut budak. Dzarrah itu kiai-kiai dulu itu ada yang memaknai semut budak. Nah, semut budak itu semut yang lembut tipis kecil itu. Ada yang memaknai itu seberat sekecil biji sawi. Kita tahu biji sawi yang pernah bertani, berkebun itu, sawi itu kan kecil-kecil bijinya itu. Nah, ada yang memaknai seperti itu. Tapi sebenarnya dzarrah ini adalah ungkapan bahasa yang mengungkapkan tentang benda yang paling kecil. Jadi, apapun yang paling kecil itu bisa disebut dzarrah. Mungkin kalau sekarang itu atom atau apalah. Nah, artinya seberat atau sekecil apapun, miskola dzarratin, kelawan sak bobote semut budak atau biji sawi, ngamal khairan ing kebaikan ing kebagusan ya rohu, jawabnya man sartiyah ya rohu mongko bakal ningali sapa man ing khairan. Jadi barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, seremeh apapun, maka dia pasti akan mengetahui atau akan melihat kebaikan atau akan mendapati akibat atau pahala atau imbalan dari amal yang ia perbuat tadi. Dan nanti di akhirat itu pasti akan, nah ini, makanya dengan ini pakai fi'il mudhari ya roh, maka itu yang ketujuh. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah Ta'ala, ini yang keempat sekarang dari Al-Quran, man amila sholihan falinafsi, man utawi sapa wonge iku amila agawe sapa man solihan ing amal kang soleh, amal kang bagus. Barang siapa yang berbuat sesuatu amal yang baik, fali nafsihi mongko utawi amal iku manfaat keduwene man. Ai fahuwa li nafsi. Ngoten nggih. Kalau di dalam ilmu nahwu itu dulu dipelajari kalau pakai li, ya, kalau huruf jar menggunakan li itu adalah kebalikan dari ala. Kalau ala itu sesuatu yang konotasinya adalah negatif atau beban atau berat, tapi kalau li itu manfaat atau sesuatu yang positif, sesuatu yang diterima dengan baik. Itu dulu kalau maknanya, ya itu saya seperti contoh doa kita ketika orang menikah itu kan, barokallahu laka wa baraka alaika. Nah, laka dan alaika itu falinafsi. Maka apa yang kalian perbuat itu manfaat, itu adalah berdampak baik. Nah, falinafsi, maka kebaikan yang diperbuat tadi itu akan berdampak baik bagi orang tersebut. Itu kalau dimaknani secara lengkap dari segi nahwunya. Nah, ini teng ayat Al-Jasiyah ayat 15. Wal ayatu utawi piro-piro ayat fil babing dalam ikilah bab, ayat-ayat yang ada di dalam yang menerangkan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan iku katsirotun kang akeh. Banyak sekali ya ayat-ayat yang menerangkan tentang banyaknya amal kebaikan, jalan kebaikan, bentuknya apa saja, itu banyak. Jadi kebaikan itu macamnya banyak, tidak hanya satu macam. Wa amal ahadisu, anapun utawi piro-piro hadis iku fakasirotun mongko kang akeh jidan kelawan banget
Nah, sedangkan hadis yang menerangkan yang sesuai dengan bab ini banyak sekali. Wahia utawi kathirah utawa ahadis iku ghairu munhasiratun, ora karingkes, itu tidak terbatas, itu banyak sekali. Panadkuru mongko nutur sapa ingsun musannaf torofan ing arah-arah, minha, ya, saking ahadis tadi. Nah, bagi mulai ya musannaf masuk pada hadis-hadis yang sesuai dengan bab tentang banyaknya cara, banyaknya model, banyaknya bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Sekarang yang pertama, atau hadis yang nomor 117 dari keseluruhan hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Al-awwalu utawi hadis kang pertama, iku an Abi Dzarrin, den riwayatake saking sahabat Abu Dzar, Jundab bin Junadata, nyatane Jundab bin Junadah radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Abi Dzar, kultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah, wahai Gusti Rasulullah, ayul a'mali utawi endi-endi amal iku afdhalu luweh utama apa ayu. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar. Ya. Beliau meriwayatkan bahwa suatu hari beliau pernah matur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta petunjuk, meminta arahan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Gusti Rasulullah, ayul a'mal afdol. Apa amal atau perbuatan yang paling baik itu? Nah, Qala, menjawab sahabat Rasulullah, al-imanu utawi ayu iku iman billahi kelawan Allah. Amal yang paling baik itu adalah iman kepada Allah. Nah, kenapa? Karena jawaban Rasulullah ini kalau di logika kita nalar itu ya masuk akal. Kenapa? Karena iman ini adalah merupakan syarat utama kita itu bisa, seseorang itu bisa mendapatkan atau mendapatkan hasil dari amal perbuatannya ketika di dunia, besok ketika di akhirat. Jadi sekali lagi, iman ini merupakan syarat utama amal yang kita perbuat, amal-amal secara fisik, secara af'al. Kan iman itu kan af'alul qalbi, keyakinan. Tapi ini penting sekali. Kenapa? Karena iman yang af'alul qalbi yang berupa iman ini merupakan syarat utama amal kebaikan, amal yang kita lakukan berupa amal-amal jawarih, amal anggota tubuh. Ini nanti di dunia ini bisa kita petik manfaatnya, kita bisa mendapatkan manfaatnya ketika di akhirat nanti. Itu harus iman itu. Banyak sekali Al-Quran yang mengatakan itu. Man amila, jadi syarat-syarat masuk surga itu adalah iman, harus waladina yu'minuna, kan ngoten. Iman dan amal soleh itu di mana-mana gitu ya. Itu syarat, kita bisa lihat di beberapa Quran itu. Mesti bergandengan antara iman dan amal soleh. Seseorang yang beriman dan beramal soleh, memiliki keyakinan, memiliki keimanan tentang Allah, bahwa Allah itu akan melihat sesuatu yang kita perbuat, bahwa Allah akan membalas perbuatan yang kebaikan yang kita buat. Kita yakin itu, kita iman itu, kita yakini itu. Nah, terus ada af'al, ada amal soleh, ada perbuatan. Nah, itu syarat utama nanti perbuatan kita, kebaikan kita itu bisa berbuah di akhirat. Itu ya, karena seperti di dalam keterangan beberapa kitab ya, di dalam kita
apa Siraj Thalibin itu juga karangannya Mbah Ihsan itu juga dijelaskan bahwa orang yang berbuat baik saja tanpa didasari oleh keimanan kepada Allah, ini ya bermanfaat, tapi manfaatnya hanya di dunia, begitu. Hanya di dunia. Dia tidak akan memetik amalnya itu di akhirat. Itu kalau kebaikan yang tidak didasari oleh iman. Makanya syarat tadi saya matur di awal bahwa syarat utama kebaikan yang kita lakukan di dunia ini kita bisa memetik hasilnya di akhirat ini adalah harus didasarkan atas keimanan. Makanya memiliki oleh Rasulullah dijawab ini adalah yang pertama, ayyul a'mali afdol. Pertama tentu adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, percaya yakin kepada keberadaan Allah, kepada sifat-sifatnya Allah, kepada wujudnya Allah. Nah, seperti yang diterangkan oleh guru-guru kita dari kita dalam kitab tauhid itu. Terus yang kedua wal jihad tulan jihad, berjuang fi sabilihi ing dalam dalane Allah. Nah, berjuang di jalan Allah. Saya tertarik dengan keterangan beberapa penulis dari kalangan kita Nahdien ya, bahwa al jihad fisabilillah kalau dulu zaman Rasulullah jihad fisabilillah ini tentu adalah pada saat masih Rasulullah menghadapi kafir Quraisy, menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi gangguan-gangguan oleh mendapati halangan-halangan untuk beribadah dari kafir Quraisy, maka jihad fisabilillah tentu adalah mengangkat senjata. Kalau konteksnya zaman dulu jihad fisabilillah. Kalau dalam sekarang, kalau masa sekarang itu saya lebih condong itu bahwa jihad fisabilillah, fisabili dalam era modern hari ini adalah jihad, yakni memerangi, berperang melawan kebodohan dan kemiskinan. Nah, kebodohan dan kemiskinan, yakni artinya jihad fisabilillah di sini adalah dengan belajar atau kita bekerja untuk mencukupi kehidupan keluarga atau bekerja dengan niat agar kita bisa mandiri, kita tidak tergantung oleh orang lain. Nah, itu juga jihad itu. Makanya jihad melawan kebodohan dan kemiskinan itu masuk dalam karena jihad pada era sekarang. Nah, yang paling berat tentu adalah jihad melawan kebodohan itu sendiri. Itu kan butuh waktu yang lama, ya, butuh proses belajar. Nah, itu adalah amal perbuatan yang paling baik. Makanya orang yang meninggal dunia dalam keadaan ta'lim belajar, karena itu di kitab-kitab Bajuri seperti syarahnya kitab Fathul Qorib itu ya dijelaskan termasuk kategori orang mati syahid, meninggal dunia dalam dia statusnya adalah syahid, tapi syahid fil akhirah, bukan syahid fil dunia. Kenapa? Ya karena tadi itu orang yang belajar ini adalah termasuk jihad fisabilillah, yakni berjuang melawan kebodohan. Begitu juga halnya orang yang meninggal dunia dalam perjalanan atau dalam keadaan sedang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anaknya, untuk membayar SPP sekolah anak-anaknya, untuk mencukupilah sebuah kebutuhan keluarga, terus di tengah jalan atau sedang bekerja dia meninggal dunia, tapi tentu dengan syarat niat ya, niat tentu, innamal a'malu binniyat. Itu dalam bab awal itu sudah dijelaskan, makanya niat itu yang paling penting yang mempengaruhi nanti bagaimana amal perbuatan kita itu bernilai akhirat atau tidak. Yang kedua dijawab oleh Rasulullah, al-jihad fi sabilillah, ya, fi sabili, yakni berjuang di jalan Allah, yakni adalah melawan kebodohan dan melawan kemiskinan. Qultu matur sapa ingsun Abu Dzar, ayyur riqabi afdol, ayyur riqabu utawi endi budak hamba sahaya iku afdol luwih utama. Kemudian Abu Dzar matur lagi, ya Rasulullah, kemudian
budak yang bagaimana yang paling baik itu untuk dimerdekakan. Artinya memerdekakan budak itu kan ada paling tidak ada dua dimensi kebaikan yang bisa didapat. Yang pertama adalah bersedekah, gitu ya, bersedekah. Terus yang kedua itu adalah memberi kebebasan, memberi kemerdekaan kepada hamba itu sendiri. Nah, maka katakanlah kita, kalau sekarang kan sudah tidak ada dalam konteks zaman sekarang, dulu masih ada budak. Kalau sekarang itu ya sedekahlah, kita mengeluarkan harta kita, mengeluarkan mengeluarkan sebagian harta kita itu yang paling baik itu harta yang bagaimana? Nah, ini qala dawuh sapa Kanjeng Nabi menjawab Rasulullah, angfasuha utawi ayyur riqab iku luweh edi-edine riqab utawi ayu iku luweh edi-edine riqab inda ahliya ing dalem mungguwe ing dalem wong kang duweni riqab tuannya wa aksaruhal lan luweh ake-ake riqab apane samanan regane. Jadi Rasulullah menjawab bahwa memerdekakan budak yang paling baik untuk dimerdekakan itu tentu adalah budak yang paling disenangi oleh pemiliknya dan lebih mahal dan paling mahal harganya. Nah, ini kalau budak, konteks budak. Kalau sekarang ya kita bersedekah, kita berbagi, itu apa yang paling baik itu tentu adalah berbagi, memberikan sesuatu yang kita cintai, yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kan ayatnya di Quran demikian ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, albirro, nilai-nilai kebaikan, tidak akan merasakan, tidak akan mendapatkan albirro, kebaikan, hatta tunfiku, sehingga kalian mau menginfakkan, mau menyedekahkan, mau mengeluarkan mimma tuhibbun, sebagian dari apa yang kalian cintai. Jadi memang sedekah itu akan sangat berdampak kepada pribadi kita, kepada keimanan kita, kepada jiwa kita, ketika kita itu sudah dalam tingkatan bahwa kita itu mampu berbagi dengan sesama tentang sesuatu yang kita cintai. Apa yang kita cintai? Ya, apa saja. Dan paling baik, yang paling mahal harganya. Contohnya, ini sebentar lagi ini Lebaran, Idul Adha, ini saatnya orang berkorban. Nah, berkorban ketika membeli kambing, membeli sapi, maka tentu pilihannya itu adalah pilihan kambing yang paling gemuk. Nah, karena berkorban itu yang dinilai adalah dagingnya, paling banyak dagingnya. Nah, itu itu kan juga mahal itu. Nah, harganya berbeda dengan hanya sekedar beli kambing, pokoknya oleh kambing tanpa memilih, itu kan beda. Jadi harus memilih kambing yang istimewa, yang senang, ya kita itu senang melihatnya, dagingnya itu banyak, karena itu mahal harganya itu. Nah, itu yang paling baik. Yang paling baik itu dalam arti bukan berarti kita menafikan yang baik. Ini yang paling baik. Pun kultu matur sapa ingsun. Nah, Abu Dzar masih matur lagi. Fa illam af'al, mongko lamun ora gawe sapa ingsun. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan jihad fisabilillah maupun memerdekakan budak yang paling aku senangi dan paling mahal harganya. Nah, ini kembalinya lam af'al ora agawe sapa ingsun hanya dua nggih, tidak menunjukkan iman. Karena kalau iman tadi yang pertama itu menjadi syarat utama, itu tidak boleh ditinggalkan.
itu harus itu. Jadi fa'ilam af'al mongko lamun ora agawe ora bisa agawe sapa ingsun ing jihad lan napa merdekakan budak tadi rikop kala jawab sapa Kanjeng Nabi tuinu nulungono sapa sira sonian ing wong kang agawe bantulah orang yang bekerja atau orang yang tengriki nanti di bawahnya diterangkan di tafsirnya itu dijelaskan bahwa sonian ini maksudnya orang yang memiliki kekurangan dalam pekerjaan. Nah, itu nanti diterangkan ya. Jadi orang yang memiliki kekurangan dalam pekerjaan itu kekurangan itu maksudnya dia tidak pekerjaannya itu tidak mampu mencukupi kebutuhannya ataupun mereka ya intinya seperti itu. Orang yang kekurangan orang yang sudah bekerja tapi hasil dari pekerjaannya itu tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan dia dan keluarganya itu tuinusonya. Au tasna'u atau agawe sapa sira liah roko. Sini maknanya liah roko itu tadi itu apa ya? Sebentar. Liah roko. Nah, kedua wong kang bodho penggawean. Nah, bodho penggawean. Jadi liah roko. Jadi kalian lakukan sesuatu untuk orang yang tidak cakap dalam bekerja. Nah, tadi bedanya kalau yang awal tadi tuinusonian tadi itu adalah tolonglah atau bekerjalah, tolonglah orang yang hasil pekerjaannya itu tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi kalau yang kedua ini atau bekerjalah membantu pekerjaan, menyempurnakan pekerjaan seseorang yang dia itu tidak cakap, kurang ahli dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini dijelaskan. Nanti dijelaskan di bawah. Kultu matur sapa ingsun, Abu Dzar, ya Rasulullah wahai Rasulullah, aroaita apa to ningali panjenengan. Ini aroaita ini kalau kita terjemahkan bagaimana menurut panjenengan. Jadi tengeri tapi dimaknani ngoten mawon ya. Aroaita apa to perso panjenengan indo uftu lamun apa sapa ingsun an ba'dil amali saking sebagian ne amal kang tinutur. Nah, Abu Dzar matur lagi, wahai Rasulullah, bagaimana menggah panjenengan menurut panjenengan ketika saya tidak bisa mengerjakan amal-amal tadi yang panjenengan sebutkan amal yang paling baik. Jadi, pertama tadi Rasulullah menyebutkan bahwa amal yang baik itu adalah jihad. Ya, iman itu tidak bisa ditinggal. Itu harus itu mutlak itu sebagai fondasi iman itu. Jadi dihitung saja. Seandainya saya tidak mampu untuk berjihad karena fisik, karena keterbatasan apalah, keterbatasan fisik, dan lain-lain sebagainya, karena menunggu orang sakit, orang tua yang sakit, atau merawat, itu bagaimana? Misalnya. Bagaimana soal ketika saya tidak bisa melakukan jihad, tidak bisa, terus kemudian memerdekakan budak karena saya tidak punya uang, harta saya itu ya mepet, ya, untuk bersedekah, nggak mampu, kemudian membantu untuk orang yang pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhannya saja juga tidak bisa saya tidak mampu membantu orang lain kan begitu. Atau saya juga tidak punya keahlian tertentu untuk bekerja membantu orang yang punya pekerjaan itu. Bagaimana? Nah, jawablah Rasulullah ini berarti kan wis mentok ini sudah wis apa ya, mentok, tapi tetap Rasulullah tetap menjawab, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, bahwa meskipun jalan-jalan kebaikan yang disebutkan Rasul tadi itu sudah tertutup, dia tidak mampu melewati,
Rasulullah masih punya solusi. Kala jawab sapa Rasulullah, takufu ngekara sapa sira sarroka ing penggawe ala sira anin nasi saking manusa. Innaha krana sak temene takufu sarroka anin nas, kafusiri ka anin nas iku sedekahun dadi sedekah minka saking sira ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Nah, Rasulullah ya kalau kamu tidak bisa melakukan semua yang saya sebutkan tadi, maka cukuplah tahanlah dirimu. Artinya jagalah dirimu agar tidak kehadiranmu itu tidak membawa dampak negatif kepada sesama. Artinya paling tidak kalau kamu tidak bisa membantu orang, jangan kamu itu melakukan keburukan bagi orang tersebut. Cara bahasanya dengan bahasa lain itu bisa digambarkan seperti ini. Misalnya dengan tetangga kita kan pasti hidup bertetangga dalam sebuah komunitas. Kalau kita tidak bisa membantu tetangga kita, setidaknya kehadiran kita di tengah-tengah tetangga kita, di tengah lingkungan kita itu tidak mengganggu mereka, tidak membuat mereka itu kehadiran kita tidak berdampak buruk bagi mereka. Meneng di rumah saja wis. Nah, daripada kita keluar rumah nyangkruk malah ngerasani, malah gini malah nanti jadi menambah dosa di rumah saja wis. Nah, itu setidaknya itu minimal nih. Ini sudah amal kebaikan yang minimal ini. Ini Rasulullah ini ya, alhamdulillah nih ya, kita masih diberi solusi. Orang kita diem saja. Itu menurut ini penjelasan Rasulullah nih. Kita diem saja itu merupakan kebaikan itu merupakan amal kebaikan. Dengan syarat, dengan syarat tentu kembali ke bab awal, yakni dengan adanya niat, gitu loh. Contohnya misalnya begini, kita mau tidur, aku mau keluar ke sana, kok rono ngerasani, rono maling ini, wong maling wedi, gini, tak turuan. Kita tidur itu dengan niat agar kita tidak menambah dosa. Loh, itu maka tidur kita itu termasuk dicatat sebagai amal ibadah. Nggih. Itu. Atau kita diem saja di rumah. Dengan niat, diem kita itu bukan karena kita gabut atau kita nggak punya bingung. Enggak. Kita diem di rumah, berdiam diri di rumah, dengan niat untuk menghindari dampak-dampak buruk dari kita kepada orang lain. Itu juga termasuk ibadah. Itu menjadi ibadah diam kita itu. Nah ini tapi sekali lagi kembali ini masih ada kaitannya dengan bab yang paling awal ya. Innamal a'malu binniyat itu dulu di bab awal kita biasa. Itu karena yaitu modal itu dasar utama. Teng mriki takufu sarroka. Kamu bisa menahan diri dari keburukan kamu, dari watak burukmu, itu tidak mengganggu orang lain, tidak berdampak buruk pada orang lain, maka itu termasuk sedekah itu. Ini penting ya, ini kita tinggal kita amalkan saja ini. Muttafaqun alaih utai hadis ikut diriwayatake Imam Bukhari lan Imam Muslim pun. As-soni'u utawi maknane lafat as-soni. Nah niki bisa dikelawan nganggo sod ya, bukan dot. Al-muhmalah kang den kosongake saking titik. Hadza iku hadza ikila as-soni wal masyhur yaiku kang masyhur. Jadi
lafat asoni niku adalah lafat yang masyhur. Wa ruwiya lan den riwayatake apa dhai'an, lafat dhai'an. Jadi tu'inu dhai'an, boten tu'inu soni'an. Jadi pakai dzat dan nunnya diganti dengan hamzah dhai'an bil mu'jamati kelawan dzat kang den titik. Nah, kalau dhai'an bagaimana? Aidza dhai'in tegese nulungi ing wong kang kasio-sio atau orang yang memiliki kesia-siaan, kasio-sio min fakrin saking kefakiran au iyalin untuk sang keluarga. Ya, tadi yang dijelaskan tadi bahwa maksudnya tu'inus soni'an itu artinya kita menolong orang yang pekerjaannya itu tidak bisa mengentaskan dia dari status kemiskinan, kefakiran, dan tidak bisa mencukupi keluarganya. Atau orang yang mendapat kesulitan dalam hal kebutuhan keluarga lah, orang yang membutuhkan sesuatu mawon. Nah, kita membantu orang yang membutuhkan. Wa nahwa dzalik. Wal ahraqu utai lafat ahraq, ahraqo niku li ahraqo tadi iku alladzi wong yutskinu. Mana tadi maknanya? Yutkinu kang ora bisa ngukuhake sapa alladzi ma ing barang yuhawilu kang nandangi sapa alladzi fi'lahu ing ngerjane ma, ing ngerjane ing lakoni ma. Jadi orang yang melakukan sesuatu tapi dia tidak bisa menyelesaikan sesuatu tersebut. Nah, terus kita bantu. Nah, tadi tasnau li'ahraq. Jadi orang yang misalnya dia bekerja untuk bangun tembok misalnya, untuk nembok sepanjang 10 meter. Nah, dia hanya mampu 8. Nah, kita ahraq ini contohnya ahraq ya. Kita membantu untuk menyelesaikan, untuk menyempurnakan pekerjaannya tersebut. Nah, ini. Atau kita menulis buku atau apa kalau sekarang. Membantu pekerjaan orang lain lah, intinya begitu. Itu mesti alladzi yutkinu ma yuhawilu fi'lahu pun. Para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, kita cukupkan ya pengajian pada pagi hari ini sampai hadis yang pertama saja. Sedikit-sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Yang penting kita bisa meresapi makna dari Al-Quran maupun hadis yang disampaikan oleh imam, oleh sohib, oleh musonef kitab Riyadhus Shalihin ini, dan kita resapi maknanya. Lalu yang paling penting lagi adalah tentu kita bisa mengamalkan dari apa yang sudah disampaikan oleh musonef. Ya, mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajian pada pagi ini bisa membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.